Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 457, aku tidak peduli sama sekali jika orang lain hidup atau mati. Yah, lada kecil, kamu salah, aku. Namun, Lu Qianqian tidak menunggu penjelasan Lin Muan, dan langsung meninggalkan kamar tamu sementara dia segera mengenakan pakaiannya dan berusaha membersihkan namanya, tanpa sempat merapikan rambutnya. Itu kecelakaan, dan aku hanya mempermainkanmu. Dan akulah yang kalah di sini, apa yang membuatmu marah? Aku marah karena bagaimana mungkin pria sepertimu punya bokong yang lebih bulat daripada wanita. Kalau begitu, kamu tidak mengerti. Bokongmu tidak akan kencang jika kamu tidak melakukan squat dalam-dalam. Setelah itu, mereka berdua duduk santai di sofa ruang tamu sambil mengeluarkan beberapa anggur, persis seperti acara ulang tahun Qianqian di hotel. Lin Muan, belajarlah dengan baik saat kamu kembali ke sekolah besok dan teruslah bekerja keras. Lin Muan lalu menurunkan gelas anggurnya dan memegang tangan Lu Qianqian sambil memasang ekspresi serius. Berjanjilah padaku kau akan bergantung padaku apapun yang terjadi, oke? Aku mungkin tidak bisa memetik bulan seperti yang bisa dilakukan putra mahkota untuk Xiaoqi, tetapi aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk memenuhi keinginanmu. Dasar bajingan malang, Lu Qianqian tersenyum dan memeluk Lin Muan sebagai balasan. Lain kali jangan kabur dari sekolah begitu saja. Aku harap kamu juga bisa menjalani kehidupan yang sederhana dan damai di sekolah. Berhenti minum, bodoh. Karena Lin Muan akan kembali ke Akademi Polisi besok dan seharusnya tidak mencium bau alkohol, dia memperhatikan Lu Qianqian mabuk. Sementara itu, Mama Lu memperhatikan mereka dari atas dan menarik napas dalam-dalam. Ia sangat menyukai Muan, dan bersedia menyayanginya seperti seorang putra. Asalkan dia bisa terus mengorbankan dirinya demi Qianqian seperti ini. Sementara itu, di rumah Seng Xiao. Begitu mereka tiba di rumah, Mu Qiki terus mendesak Seng Xiao untuk menceritakan apa yang dilihatnya di pemakaman. Seng Xiao pun berkata kepadanya sambil melepas jaketnya, semua paman dari keluarga Lu telah mendatangi pengacara Papa Lu. Jelas bahwa kematian Papa Lu terlalu tiba-tiba dan dia tidak meninggalkan apapun, itulah sebabnya semua asetnya akan dibagikan sesuai dengan hukum waris oleh pengacara. Dan mereka semua telah mendatangi pengacara itu. Ada kemungkinan mereka akan membuat surat wasiat palsu. Kalian sudah menyuruh orang mengawasi mereka. Mu Qiki berseru heran melihat efisiensinya. Seng Xiao melemparkan senyum menggoda sebelum mengangkatnya dan melemparkannya ke dalam bak mandi. Kamu harus menemukan titik konflik potensial setiap kali sesuatu terjadi. Kunci kemenangan dalam mencegah musuh mundur adalah pikiran yang tenang. Sungguh, tidak ada yang tahu bagaimana cara kerja kepala Seng Xiao. Dia pasti sudah melihat masalahnya bahkan sebelum Anda memahaminya, dan saat Anda menyadari apa masalahnya, dia sudah menyelesaikannya berabad-abad yang lalu. Benar-benar ada kesenjangan antara orang-orang. Di mana posisi pengacara? Ayah Lu Qianqian telah menahannya selama bertahun-tahun karena dia percaya pada karakter pengacara itu, jawab Seng Xiao, tapi selalu ada pengecualian, belum lagi ayah Lu Qianqian sudah tidak bersama kita lagi. Jika pengacara membantu dengan rekayasa itu, kita akan menghadapi drama yang hebat di depan kita. Mu Qiki menatap Seng Xiao, tahu bahwa kejahatan di dalam dirinya meluap lagi, jadi dia dengan sengaja melingkarkan lengannya di leher Seng Xiao dan memeluknya dengan genit. Aku tahu kamu akan melibatkan diri dalam masalah keluarga Lu karena kamu peduli padaku. Kalau tidak, mengapa CEO Zongteng membuang-buang waktu mengurusi urusan orang lain? Di tengah udara yang panas, Seng Xiao memegang dagu Mu Qiki dan berkata dengan serius, aku tidak peduli apakah orang lain hidup atau mati, jika bukan karena kamu. Lin Muan mengambil tasnya dan meninggalkan Lu Manor pada pukul 8 pagi berikutnya. Lu Qianqian masih tertidur lelap ketika dia pergi, mungkin karena minuman keras. Sambil menggelengkan kepalanya tak berdaya, Lin Muan mengambil selimut dari kamarnya dan menutupinya, sebelum berbalik untuk pergi dengan enggan. Namun, dia tidak yakin bahwa Lu Qianqian akan segera memberitahunya jika sesuatu terjadi. Mama Lu telah menyiapkan sarapan untuknya dan melihatnya keluar rumah, tetapi ketika sosok Lin Muan menghilang dan dia hendak berbalik kembali ke dalam rumah, dia tiba-tiba mendengar seseorang membunyikan klakson mobilnya dari seberang jalan. Mama Lu memandang orang-orang di dalam mobil dan menyadari bahwa dia tidak mengenal mereka, tetapi saat itulah Lin tua keluar dari sedan putih dan mendatanginya. Saya kakek Lin Muan. Mama Lin terkejut saat itu. Dia tahu bahwa keluarga Lin tidak menyukai keluarganya sendiri, namun dia membiarkan Lin Muan bekerja keras untuk mereka. Salam, bolehkah saya bertanya apakah? Apa kau keberatan kalau aku duduk di tamanmu? Jelaslah bahwa lelaki tua itu datang menemuinya hanya setelah melihat Lin Muan pergi, setelah memilih waktu yang tepat. Karena tidak dapat menolak, Mama Lu mengizinkan Lin tua masuk ke kebunnya. Apakah kamu ingin minum sesuatu? Simpan saja. Aku akan pergi setelah mengucapkan beberapa patah kata. Aku tahu bahwa saudara-saudaramu sekarang mengincarmu dan putrimu, dan berpikir untuk mengambil saham dan warisanmu. Karena itu,
aku dapat membantumu mempertahankan posisimu di Lu Holdings. Tapi, Mama Lu bisa menebak bahwa lelaki tua itu pasti punya syarat untuk tawarannya. Tetapi putri Anda harus memutuskan semua hubungan dengan cucu saya. Dia adalah satu-satunya cucu di keluarga saya, dan sekarang dia lebih suka menjadi polisi dan belajar berkelahi daripada tinggal bersama keluarga. Seorang kakek seperti saya tidak akan sanggup menanggungnya, jadi jika saya membantu Anda mempertahankan Lu Holdings, Anda akan membantu mengembalikan cucu saya ke keluarga saya. Bisakah Anda melakukannya untuk saya? Mama Lu sudah siap secara mental mendengar ucapan Pak Tualin. Tuan tua, saya berterima kasih atas niat baik Anda terhadap putri saya dan saya sendiri, tapi saya rasa kami tidak membutuhkan bantuan Anda. Aku tidak mengerti. Yang kuinginkan hanyalah cucuku, dan keluargamu akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Mengapa kau tidak bisa menyetujui pertukaran yang begitu sederhana? Tanya Lin tua. Atau apakah keluargamu masih ingin mencampuri pernikahan keluargaku? Saya hanya tidak ingin melakukan apa yang tidak diinginkan putri saya di belakangnya. Mama Lu menjawab dengan tulus. Entah Anda membantu saya atau mempermalukan saya tidak akan memutuskan untuk putri saya karena dia adalah orang yang mandiri, dan inilah martabat yang akan saya berikan kepadanya. Kau harus tahu bahwa menolakku sama saja dengan menolak satu-satunya kesempatanmu untuk menang. Lin tua tidak berkata apa-apa lagi dan bangkit dari tempat duduknya. Keluarga Lin tidak akan pernah mengizinkan barang bekas di antara kita, karena kita bersih dan murni. Kita tidak ingin ada noda. Mama Lu sedikit marah mendengarnya. Pada akhirnya, semua orang merasa harus melindungi anak mereka. Sepertinya pikiranmu tidak seluas Muan Muda. Di usiamu, orang-orang seringkali memiliki gagasan yang salah bahwa hanya diri mereka sendiri yang penting. Aku hanya bisa berharap kau tidak akan menyesal seumur hidupmu, Lin tua. Silakan pergi. Anda pasti akan menyesalinya.